Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi kawan-kawan, di video ini kita akan menampilkan sebuah video dari Syekh Muhammad Ali Al-Deib yang mengatakan bahwasanya Dajjal itu sebentar lagi akan keluar. Namun dari video yang akan kita tonton ini itu hanya untuk memberikan pelajaran. Terlepas dari kapan munculnya Dajjal itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu kapan dan pastinya munculnya dan bagaimana bentuknya. Tapi kita dituntut untuk memperbaiki diri, meningkatkan lagi kualitas ibadah kita. Bahwasanya fitnah terbesar di akhir zaman itu adalah fitnah Dajjal. Dia bisa membolak-balikkan fakta. Misal, contoh, di tangan kirinya ketika dia menampilkan itu seperti surga, sedangkan di tangan kanannya itu seperti neraka. Nah, kalau kita memilih tangan kirinya yang gambarnya seperti surga, sesungguhnya itulah neraka yang benar, dan tangan kanannya yang gambarnya seperti neraka, sesungguhnya itulah adalah surga. Jadi hati-hati bahwasanya Dajjal itu sangat bisa membolak-balikkan fakta yang orang atau umat Islam yang beriman pun bisa saja tergoda ataupun hancur keimanannya, dan saat itu juga bisa saja dia murtad. Jadi tonton videonya sampai selesai dan ingat, ini hanya untuk pembelajaran. Terkait kapan dan waktunya itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu munculnya Dajjal. Kalian siap-siap, Ad-Dajjal mau muncul. Ini bukan bercanda, ini bukan cari viral. Sebelum beberapa minggu, mungkin 3 minggu, Menteri Luar Negeri Amerika keluar di TV depan semua orang, dan dia gambarkan salib di sini. Coba lihat gambar. Dia tidak peduli. Banyak yang mikir, gak apa-apa Syekh, itu memang karena mereka membela agamanya, agama Kristen. Gak apa-apa. Saya bilang, kenapa di sini? Gak apa-apa Syekh, karena ini yang jelas, ini yang nampak. Terserah. Hari ini muncul Menteri Pertahanan Amerika di TV depan semua orang, tulisannya di tangan yang sangat jelas kafir. Sudah pasti Dajjal mau muncul. Mereka tentara Dajjal. Gak mungkin ini normal, hal-hal yang normal. Kenapa kafir? Kenapa pakai bahasa Arab? Mereka kirim pesan untuk kita kalau Tuhan mereka mau muncul. Tapi kita masih lalai, masih gak mau sadar. Saya minta maaf banget. Barang siapa yang mau keluarkan kata-kata kotor, yang mau bilang sok tahu, kamu pulang ke negaramu, kamu bohong, kamu bahlul, kamu bodoh, kamu Dajjal, saya sudah, alhamdulillah, sudah kena semuanya. Tapi wallahi saya maafkan semuanya. Sebelum ada kata-kata kotor, memang saya sudah maafkan. Sampai mati saya maafkan barang siapa yang pernah jahat sama saya. Lillahi ta'ala. Tapi kasihan juga, ada yang mau sadar. Ada yang lagi jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh ada yang sadarkan. Butuh ada yang bilang, ayo kembali lagi ke jalan Allah sebelum tidak ada kesempatan. Sekarang masih ada kesempatan, belum muncul Dajjal. Masih kita ada sihat wal afiat, masih ada waktu luas. Masih hidup. Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mau ampuni kita, pasti kita sudah mati. Pasti tidak ada kesempatan, pasti sudah su'ul khatimah. Tapi karena masih kita hidup, masih ada sihat wal afiat, masih bisa bertaubat, berarti Allah cinta sama kita. Allah tunggu kita kembali lagi ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggu apa? Sungguh Dajjal mau muncul. Mau percaya silakan, tidak mau percaya hati kamu masih keras, jijik dengar nasihat dari orang, jijik dengar ceramah, masih mau mabuk dunia, gak mau sadar, gak mau bangun, terserah. Tapi biarkan yang lain yang mau kembali lagi ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, biarkan mereka, kasihan. Jangan ganggu mereka ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman, wabil khusus fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Setelah Dajjal muncul, dia akan menuju Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya mau masuk Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau merusakkan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia sampai, ternyata gak bisa masuk karena Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Dia gak berani masuk, gak bisa masuk. Ujungnya dia akan mengepung Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang beriman dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah tahu Dajjal ada di luar,
dia mau bertemu kepada Dajjal, mau ketemu Dajjal, berani banget. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dia keluar dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ditangkap kepada tentara Dajjal. Mereka marah, "Hah, kau mau kemana?" Dia menjawab, "Saya mau lihat yang sudah muncul." Maksudnya mau lihat Dajjal, tapi dia ngolok karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, "Kalau gitu marilah kita bunuh orangnya." Waktu mereka mau bunuh orangnya, ada seorang dari tentara Dajjal panggil, "Stop, jangan. Kalian lupa kalau tidak boleh, itu perintah dari Dajjal. Tidak boleh bunuh siapapun kecuali kalau berdiri dulu di hadapan Dajjal." Maka mereka tangkap orang yang beriman dan bawa sampai Dajjal. Setelah dia lihat Dajjal, tidak takut sama sekali, tapi dia lihat kalian. "Hei kalian, hei semuanya, dia adalah Dajjal yang sudah disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati." Masih berani, padahal semua orang-orang di zaman Dajjal yang paling banyak akan kabur. Orang-orang beriman akan kabur, dan itu tidak salah. Tapi iman itu ada level-level. Kalau orangnya level iman itu yang paling tinggi, luar biasa. Terus Dajjal akan bertanya kepada orang tersebut, "Hei, kau tidak beriman kepadaku?" Dia menjawab, "Kamu Al-Masih Al-Kadzab. Kamu adalah Masih yang bohong." Dajjal suruh tentaranya diikat, tapi ikatnya sambil baring, angkat gini tangannya dua-duanya, tarik kaki juga dua-duanya tarik, dan suruh tentaranya pukul baki kaki, baki tangan, pukul perut, pukul punggung, pukul yang paling kuat. Setelah itu Dajjal suruh tentaranya pakai, naudzubillah, namanya minsyar, yang untuk potong kayu. Akan suruh tentaranya potong orang yang beriman dari kepala sampai bawah, jadi 2 potongan. Setelah potong orang beriman, Dajjal lagi jalan di antara 2 potongannya. Dajjal bertanya kepada tentaranya, "Kalau aku buat dia hidup lagi, apakah kalian akan tambah iman kepada aku?" Dan orang-orang yang ikut Dajjal menjawab, "Pasti." Setelah itu Dajjal suruh orang yang sudah mati, orang yang beriman, "Qum, berdirilah." Maka dia akan hidup lagi, berdiri atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia akan bertanya lagi kepada orangnya, "Kau beriman gak kepada aku?" Orang beriman akan menjawab, "Laqad izdattu basiratan." Aku tambah basirah. Artinya apa? Aku makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Setelah itu Dajjal akan minta untuk potong leher orangnya. Waktu dia mau potong lehernya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga lehernya, gak bisa dipotong sama sekali. Gak bisa dipotong sama sekali. Maka Dajjal akan bawa orangnya, karena Dajjal itu punya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan akan limbar orang tersebut di neraka. Karena Dajjal itu akan punya neraka dan punya surga. Tapi kebalik, neraka itu
yang benar itu neraka itu surga, dan surga yang benar itu neraka. Tapi orang-orang yang ikut Dajjal akan tidak punya basirah, seperti orang buta. Lihat surga, neraka, lihat neraka, surga. Maka Dajjal akan limbar orang yang beriman dalam neraka yang benar itu bukan neraka tapi surga. Mereka mikir, orang yang ikut Dajjal mikir orangnya sudah mati. Maka itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat al-Imam Muslim, hadis sahih. Di ujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa huwa khairu syuhada'i indallah. Orang itu yang beriman itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahid yang paling tinggi. Syahadah itu darajat, ada tingkat. Ada orang syahid itu seperti orang-orang syahid yang di Palestina, ada yang lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi darajatnya itu orang tersebut yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu sudah tahu Ad-Dajjal sudah muncul, dan Dajjal itu siapa? Fitnah terbesar di dunia ini, tapi masih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mau ketemu Dajjal, sampai suruh orang-orang yang ikut Dajjal kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berani banget atas dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dipotong 2 kali dan hidup lagi, masih punya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita luar biasa. Mana level kita? Iman kita levelnya di mana? Kalau ini levelnya yang paling tinggi, coba kasih untuk diri sendiri nilai untuk imannya, untuk yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita muhasabah diri sendiri, marilah kita tambah iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wallahi Ad-Dajjal tidak jauh dari zaman kita. Mungkin kita hadir di zaman Dajjal, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita dari fitnah akhir zaman, wa bil khusus fitnatud Dajjal. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya punya niat mau buat silsilah, mau buat episode di TikTok tentang fitnah akhir zaman dari hadis-hadis sahih, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi hanya saja hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa posting ulang, komen, like. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.